Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir dengan sedalam-dalamnya, mengapa kita pada kesempatan ini masih hidup dan diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita sudah memasuki 2023. Artinya Allah memberi kesempatan kita hidup, memberi kesempatan sehat walafiat untuk beraktivitas. Apakah Anda menjamin tahun depan 2024 kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberi kesempatan untuk menikmati udara di alam jagat raya ini. Itu yang harus kita renungkan dalam-dalam. Kalau pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang maha hidup dan Allah yang menghidupkan. Al-Hayyu Al-Muhyi, Allah yang maha hidup dan Allah yang menghidupkan. Kalau kita pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk hidup, artinya gunakan kesempatan hidup kita di tahun 2023 ini, dari detik ini sampai ke depannya, agar kita senantiasa baik, menjadi orang yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Jangan sampai kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang melampaui batas. Memang itu adalah uang-uang Anda sendiri, di tempat sendiri, kesenangan Anda sendiri, itu hak Anda. Akan tetapi yang jelas, ketika di suatu wilayah, di suatu tempat, di suatu lingkungan ada suatu kemaksiatan, yang terkena bukan cuma yang melakukan suatu kemaksiatan itu, tapi semuanya, baik yang melakukan dan yang tidak melakukan, terkena musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita agar manfaat, jangan sekali-sekali merugikan orang lain. Jadi hidup yang penuh manfaat, yang penuh kebijakan, berikan suatu keilmuan kita, berikan suatu tenaga kita untuk membantu, untuk kebaikan. Berjuang bersama-sama. Kalau kita diberikan oleh Allah harta, mari kita berjuang dengan harta Anda. Kalau kita diberikan suatu keilmuan, mari kita berjuang dengan ilmu-ilmu kita. Dan kalau kita diberikan suatu tenaga, gunakan tenaga pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benahi lingkungan ini bersama-sama agar menjadi lingkungan yang nyaman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai generasi tua itu akan berdampak negatif ketika kita banyak melakukan suatu kemaksiatan terhadap generasi-generasi muda kita. Coba kita bayangkan baik-baik, pikirkan dalam-dalam. Bagaimana jika generasi-generasi kita nantinya itu melakukan suatu kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tentunya kesedihan-kesedihan itu ada. Karena manusia itu fitrahnya adalah baik.
Kalau kita memang terkadang melakukan suatu kemaksiatan, tidak mau sebenarnya generasi kita itu melakukan suatu kemaksiatan. Dan dari itu, sebelum ditiru oleh generasi-generasi kita, benahi diri kita sendiri. Kemudian mari juga benahi keluarga kita, generasi kita, menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang menjadi tabungan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita sudah nyaman, sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan hidup sampai 2023 ini. Dari detik ini sampai ke depannya, mari kita benahi diri kita, benahi sholat kita, benahi amaliyah kita, kemudian akhlak kita, benahi, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu akan merugikan Anda sendiri dan merugikan lingkungan-lingkungan kita. Karena apa? Karena ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu merajalela, Allah itu geram, ingin sekali menggulung, menghancurkan suatu tempat itu. Tapi terkadang ketika ada orang-orang tua yang bangun malam tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengurungkan niatnya. Dan kita banyak berhutang kepada orang-orang tua yang selalu bangun malam, berzikir, memohon ampun, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga generasi tua, mari kita memberi contoh yang baik kepada generasi-generasi kita. Jangan ikuti hawa nafsu yang merugikan Anda, yang merugikan kita semua. Di tahun 2023 ini, jadikan suatu momentum yang berharga bagi kita semua, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyaman, sehingga kita tahun 2024, kalaupun diberi kehidupan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri. Kalaupun itu tidak, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita nyaman, tentram, dan berseri-seri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insya Allah, mudah-mudahan itu adalah semua di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.